Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu ya. Izinkan saya membagikan catatan materi mata pelajaran matematika kelas 10 yaitu bab sistem persamaan linear 3 variabel, dan izinkan saya untuk membahasnya. Meskipun pembahasan daripada sistem persamaan linear 3 variabel ini sudah banyak, insya Allah apa yang saya berikan ini adalah menambah pilihan supaya lebih memahami materi matematika yaitu sistem persamaan linear 3 variabel. Oke, sistem persamaan linear 3 variabel ini saya bagi menjadi 3 part atau 3 bagian ya. Jadi nanti di akhir bagian atau di akhir part, baik itu part 1, part 2, part 3, nanti saya kasih kesempatan untuk men-screenshot ya, dari catatan ini sehingga bisa untuk disimpan. Nah, sewaktu-waktu mau dibutuhkan bisa dibuka kembali ya. Jadi sistem persamaan linear 3 variabel ini, setiap persamaan ini mengandung 3 variabel atau 3 huruf. Variabel ini biasanya dilambangkan dengan huruf, boleh huruf besar, boleh huruf kecil. Dan karena ini persamaan linear 3 variabel, sehingga dalam satu persamaan ini ada 3 huruf atau 3 variabel. Variabel ini artinya adalah pengganti. Jadi huruf ini bisa diganti dengan suatu bilangan sehingga di dalam persamaan tersebut nilainya akan menjadi benar ya. Nah, ini adalah bentuk umum dari sistem persamaan linear 3 variabel, itu adalah seperti ini ya. Jadi A1X ditambah B1Y ditambah C1Z sama dengan D1. Untuk persamaan kedua sama, persamaan ketiga sama ya, modelnya sama. Nah, A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3 ini adalah koefisien. Nih, jadi koefisien ini adalah ada di tingkat SMP dulu ya. Sedangkan X ini, Y dan Z itu adalah variabelnya ya. Variabel nanti X sama Y-nya ini bisa dicari sehingga dalam suatu persamaan ini nilainya akan benar. Nah, variabel ini kebetulan ini yang saya pakai contohnya ini adalah dalam bentuk X, Y, Z. Jadi secara umum nih biasanya di matematika itu yang dipakai adalah X, Y, Z. Ini bisa diganti A, B, C. Bisa diganti juga P, Q, R. Jadi bebas ya. Yang penting ada 3 persamaan ini dalam menyelesaikan atau mencari 3 variabel tersebut. Jadi butuh 3 karena 3 variabel, butuh 3 persamaan karena 3 variabel ya. Nah, D1, D2, D3 ini adalah konstanta. Konstanta ini dia merupakan bilangan yang tidak didampingi dengan variabel, jadi hanya bilangan saja. Nah, ini contoh-contoh bentuk umum persamaan linear 3 variabel ya. Jadi seperti ini. Jadi ini modelnya nih sama. Nah, yang contoh kedua nih modelnya dalam bentuk pecahan. Jadi ada X per 3 ditambah Y2 min Z sama dengan 7. Nah, supaya ini mudah untuk penyelesaian, biasanya dalam bentuk pecahan ini koefisiennya ini kita ubah menjadi bilangan bulat ya. Jadi supaya modelnya seperti ini sehingga penyelesaiannya lebih mudah. Nah, gimana nih cara untuk menghilangkan penyebutnya? Jadi ini posisi variabelnya ada di pembilang. Nah, bagaimana ini untuk menghilangkan penyebutnya? Ini dikalikan dengan KPK-nya ya. KPK itu adalah kelipatan persekutuan terkecil. Jadi KPK ini dipelajari di tingkat SD dulu ya. KPK dari 3 dan 2, jadi KPK dari penyebutnya. KPK itu lebih gampangnya adalah bilangan kelipatan 3 dan 2 yang dilewati biasanya yang lebih kecil angkanya yang pertama kalinya. Jadi 3 sama 2 ini melewati angka 6 pertama kalinya sama-sama 6. Nah, supaya
nanti ini hilang dikalikan KPK-nya, sehingga semua ini dikalikan KPK-nya 6. Saya kasih contoh 1 ya. 6 dikali X per 3 ya. Ini dicoret dibagi 3 1, dibagi 3 2, sehingga 2X. Ini juga dikali 6, ini juga dikali 6, dan ini juga dikali 6. Jadi semua dikalikan KPK-nya. Berikut yang ini juga sama. KPK dari 4, 2, dan 3. Jadi bilangan kelipatan pertama kali aja yang dipakai. Kenapa? Karena bilangnya supaya kecil. Jadi yang gampangnya begini ya, 4, 2, 3 ini akan 4, 2, 2 ini akan dilewati atau melewati bilangan 4 sama-sama. Ini nanti 4, 4, 4 ya. Jadi KPK-nya 4 dan 2 ini adalah 4. Jadi di sini saya nggak menerangkan lebih detail KPK karena KPK sudah dipelajari di tingkat SD dan ini adalah tingkat SMA yaitu kelas 10 ya. Semua dikali 4 kali 4 kali 4 kali 4 nih ya. Ini KPK dari 643 ini adalah 12. Jadi semua dikali 12. Sehingga bentuknya seperti bentuk umum. Nah, kalau bentuk ini nanti akan mudah penyelesaiannya karena koefisiennya ini adalah bilangan bulat. Sebetulnya kalau ini juga nggak apa-apa, tapi lebih ribet gitu ya. Oke, ini jadi persamaannya ada 3. Nah, sekarang contoh yang ketiga nih ya, bentuk umum sistem persamaan linear 3 variabel ini. Contohnya ada seperti ini. Ini dibuka kurungnya ya. Jadi dibuka kurungnya sambil karena di sini ada pecahan ya. Pecahan supaya hilang dikalikan KPK-nya. Kebetulan penyebutnya cuma 4, semua dikali 4. Ini saya jabarkan di sini supaya lebih jelas ya, karena ini kan lebih bentuknya lebih rumit daripada ini. Ini saya perjelas di sini. Semua dikali 4. Yang ini juga dikali 4 nih. Ya, ini juga dikali 4, ini juga dikali 4 nih ya. Nih. Nah, ini dibuka kurungnya. Jadi sebelum dibuka kurungnya ini dikalikan dulu 12, ini dicoret dulu seperti yang saya terangkan di sini tadi ya. Dicoret dibagi 4 1 dibagi 4 1. Jadi KPK dari penyebutnya 4 ya 4. Ya, setelah kita coret, kita sederhanakan, kita buka kurungnya. Jadi ini tadi 12, ini tadi kan 12 ya. Jadi ini 12 berarti 12X 12 dikali min 5 itu adalah min 60. Ini sudah dicoret, jadi disederhanakan jadi 1 di sini, 1 dikali 2 itu adalah 2. Nah, jadi 2 kali Y, 2Y plus 2 dikali min 3 min 6, 4 kali 2 min 4 dikali 2Z min 8Z sama dengan sekian. Nah, ini disederhanakan adalah bentuk aljabar. Ini adalah pelajaran kelas 1 SMP atau kelas 7 ya. Jadi yang sama ini enggak sama, tetap ada yang sama bentuk tidak sejenis, yang ada yang sejenis. Ini juga enggak ada yang sejenis, ini juga enggak ada. Nah, ini min 60 dikurangi 6 jadinya min 66, min 66 pindah ke sana jadi plus 66. Ini plus 66 nanti ya kan. Nah, akhirnya 44 tambah 66 berapa nih? 110. Akhirnya terjadilah bentuk umum nih ya. Modelnya sama seperti ini, modelnya sama seperti ini ya. Oke, berikut juga yang ini sama. Ya, ini sama, ini ada caranya di sini nih, ada sudah saya perjelas di sini. Lalu yang ketiga ini juga sama, kita buka kurungnya juga, ini udah beres ya ini. Jadi sehingga bentuknya nanti ada 3 nih, 1 2 3. Jadi kadang nih di soal sistem persamaan linear 3 variabel, kadang ada yang bentuknya adalah sama persis seperti bentuk ini, tetapi ada yang nggak sama persis seperti ini, sehingga kita ubah dulu supaya memudahkan dalam penyelesaian ya. Jadi kita bentuk seperti bentuk umumnya. Nah, sekarang kita akan bahas nih ya. Jadi penyelesaian di sistem persamaan linear 3 variabel ini ada 2 ya. Jadi yang pertama ini adalah eliminasi dan substitusi ya. Jadi ini sama seperti di persamaan linear 2 variabel ya. Jadi nanti
Yang pertama ini pakai eliminasi dan substitusi, yang kedua ini pakai determinan matriks ya. Nah, determinan ini ada cara dua nih ya. Jadi yang pertama itu cara penyapuan ya. Jadi cara penyapuan atau sarus ya. Yang kedua ini ada cara lagi, cara yang kedua itu juga pakai determinan yang matriknya 2x2. Nah, saya mau pakai yang ini nanti ya, nanti di part yang kedua. Jadi untuk part pertama ini mengenai bentuk umum sistem persamaan linear 3 variabel sama penyelesaiannya untuk yang cara pertama. Nah, ini adalah bentuk umumnya seperti ini ya. Nah, sekarang kita pakai cara yang pertama ini, eliminasi dan substitusi ya. Ini yang sering yang dipakai. Kalau determinan ini ya agak jarang, tapi ya bisa dipakai gitu ya. Lalu yang cara eliminasi dan substitusi ini ada persamaan pertama, kedua, dan ketiga. Nah, ini langkah pertamanya ini dieliminasi dulu ya. Eliminasi ini boleh antara persamaan 1 dan 2, boleh 1 dan 3, boleh 2 dan 3. Jadi bebas dipilih ya. Bebas dipilih. Eliminasi itu artinya adalah menghilangkan ya, menghilangkan. Nah, ini saya pilih 1 dan 2 dulu, lalu 2 dan 3. Jadi ada dua, langkah pertama ini ada dua pekerjaan begini ya, ada dua pekerjaan nih ya. Ada maksudnya eliminasi ini yang pertama ini adalah dua tahap ini, lalu yang kedua ini, lalu yang ketiga adalah terakhirnya ya, disubstitusi. Nah, langkah yang pertama ini saya bilang langkah yang pertama 1 dan 2 dieliminasi, lalu 2 dan 3. Kalau misalkan 1 dan 2, 1 dan 3 juga boleh ya. Jadi ini yang penting berbeda persamaan ya. Nah, untuk langkah yang pertama ini yang dieliminasi ini harus sama. Jadi ini X-nya itu harus sama nih. Ya, ini harus sama. Sama-sama X yang dieliminasi. Misalnya bolehkah saya Y yang dieliminasi? Boleh. Bolehkah saya Z yang dieliminasi? Boleh ya. Nah, tapi harus sama. Kalau di sini X, ini harus X. Jadi dieliminasi ini maksudnya adalah X dihilangkan ya, dihilangkan. Dan kebetulan lagi di sistem persamaan linear 3 variabel ini, contoh yang ini itu variabelnya dipakainya adalah X, Y, Z. Ini tadi yang sudah diterangkan di depan tadi, boleh dipakai ABC, boleh PQR dan seterusnya. Ya, yang oke ya, ini kita lanjutkan lagi. Jadi ini X dieliminasi. Nah, untuk X yang dihilangkan ini harus kembar koefisiennya. Nah, supaya kembar maka ini dibikin angka yang kembar nih ya. Berapa nih supaya kembar? Ini dijadikan 2 atau KPK-nya 1 dan 2 itu berapa? 2. Ya, KPK-nya ini, jadi ini KPK-nya 1 dan 2 untuk koefisien X. KPK-nya berapa? KPK-nya adalah 2. Nah, sehingga ini dikali 2. Jadi karena ini sudah 2, ya berarti dikali 1. Ya. Jadi saya ulang lagi, X akan dieliminasi, berarti X ini akan dihilangin. Ini juga sama, X akan dihilangkan. Nah, supaya hilang, koefisien X ini harus sama. Nah, gimana nih cara menyamakannya? Dipakai KPK-nya 1 dan 2. 1 dan 2 KPK-nya adalah 2. Nah, ini sudah 2. Ini belum 2, berarti dikali 2. Semua dikali 2. Kali 2. Kali 2. Kali 2. Kali 2 nih. Nah, kalau sudah, baru nih ini dicoret ya, karena kan tadi saya bilang bahwa X ini akan dieliminasi, otomatis koefisiennya harus sama. Nah, ini dipakai pengurangan. Kenapa dipakai pengurangan di sini? Karena ininya plus-plus, ini ada beginian. Jadi catatan untuk yang dihilangkan. Jadi yang dihilangkan adalah plus-plus, berarti plus-plus ini min. Nanti kalau misalkan yang dihilangkan tandanya di sini positif negatif ya, yang dihilangkan yang tandanya adalah plus. Jadi ini saya tulis lagi ya di sini.
Jadi kalau nanti plus min, ini berarti pakainya plus. Nah, kalau min ini juga min. Jadi udah ada keterangan di sini ya. Oke, sekarang kita cari untuk pengurangan yang bagian sini sama bagian sini sama bagian sini. Ini saya kasih contoh, ini perhitungannya. Jadi harus melalui ini ya. Jadi nggak langsung ke bawah. Min 3Y dikurangi 4Y. Ya, jadi min 7Y. Z dikurangi 4Z. Ya, min 3Z. 6 dikurangi min 12 ini. Jadi langkahnya ada di sini nih. Ya, sudah ada di sini. Saya kasih contoh satu aja nih. Jadi harus melewati sini. Ketemulah persamaan linear dua variabel. Ini disimpan dulu. Nah, sekarang baru 2 dan 3. 2 dan 3. Boleh dipakai, misalkan saya nggak pakai 23, 13, boleh ya. Boleh. Nah, ini yang dieliminasi juga X, yang dihilangkan juga X ya. Kita lihat di sini, X ini mau dihilangkan nih, dilihat nih ya, bilangannya 1 dan 4, berarti kita cari nanti KPK-nya 1 dan 4 untuk koefisien X. Berapa tuh? 1 dan 4 berarti 4 ya. Ini sudah 4. Nah, berarti ini yang dikalikan 4, ini dikalikan 1 karena sudah 4. Semua dikali 4 kayak tadi sama ya. Dikali 4, 4x dikali 4, 8y dikali 4, 8z sama dengan dikali 4 nih ya. Kebetulan lagi yang mau dihilangkan di sini tanjangannya adalah positif ya, sehingga pakai apa di sini pengurangan. Langkahnya seperti ini ya, tadi sama, melalui sini dulu 8y dikurangi min 5y. Ya, jadi saya tulis lagi 8y dikurangi min 5y. Jadi bukan langsung ke bawah, tapi melalui sini dulu ya. Jadinya min kan jadi plus, berarti 8y ditambah 5y 13y, 8z dikurangi 3z 5z, min 24 dikurangi 10 min 34. Nah, udah ketemu persamaan linear dua variabel. Nah, sehingga di sini nanti variabelnya akan kembar ya. Makanya kenapa ini sama-sama X yang dihilangkan atau dieliminasi. Nah, tahapan yang kedua ini kita cari ya, pakai eliminasi lagi nih ya, sama seperti di SMP dulu di kelas 8 ya. Jadi ini kita cari untuk persamaan linear dua variabel nih, Y sama Z-nya ya. Min 7Y min 3Z sama dengan 18, 13Y ditambah 5Z sama dengan min 34 nih ya. Nah, ini yang mau saya hilangkan Y-nya. Mau dihilangkan Z juga nggak apa-apa. Ini Y yang dieliminasi berarti yang harus dihilangkan. Ya ini. Nah, kebetulan di sini nggak sama angkanya. Kayak sama tadi, dicari KPK-nya min 7 dan 13. Untuk koefisien X berapa tuh? KPK-nya adalah 91 ya, 91. KPK-nya 91. KPK-nya ini ya, min 7 dan 13. Ini bukan min 7 ya, 7 aja nih ya, 7 dan 13 itu adalah 91. Maka supaya 91 dikali berapa? Kalau ini tadi kan supaya 4 dikali 4, supaya 4 ya dikali 1 karena KPK-nya 4. Nah, ini supaya 91 dikali berapa nih? Dikali 13. Jadi 7 dikali 13 91. 13 dikali 7 91. Jadi ini KPK-nya ya. Oke, semua dikali 13. Nanti bisa diulang-ulang ya, kenapa ini bisa 91 ya, kenapa ini bisa dikali 13. Jadi 91 ini supaya 91 dikali 13, ini supaya 91 dikali 7 ya, semua dikali 13 kali 13 kali 13 ini dapatnya. Ini dikali 7 dikali 7 dikali 7 ini dapatnya. Nah, sehingga inilah yang akan kita coret karena mau dieliminasi nih ya. Nah, sekarang yang mau kita eliminasi atau yang kita hilangkan nih tandanya adalah negatif positif. Kita lihat tadi kalau negatif positif berarti di sini plus ya. Nah, baru kita coret. Nah, ini yang kita cari ya. Karena mau dihilangkan berarti kan dicoret, hilang dia. Min 39Z. Nah, melewati ini dulu ya, ditambah 35Z. Nah, berarti min 39Z ditambah 35Z itu adalah min 4Z. Sama juga ini 234 ditambah
min 238 itu adalah min 4, sehingga Z berdiri sendiri, artinya berarti min 4 dibagi min 4 1. Nah, sehingga di sini Z-nya ketemu 1. Sudah ketemu 1, kita cari, pilih salah satu nih, ya boleh ini sama ini, substitusi ke 4 itu masuknya yang ini tadi ya. Ini adalah persamaan yang keempat nih, persamaan keempat, ini persamaan kelima. Jadi milih ya, boleh milih ini atau boleh milih ini ya. Untuk mencari apa tuh? Y-nya. Oke, saya milih yang persamaan keempat nih, keempatnya ini ya. Jadi min 7Y min 3Z sama dengan 18. Min 7Y min 3 kali Z, Z-nya kita masukin ini 1 ya. Kita masukin sehingga min 7Y min 3 kali 1 min 3 sama dengan 18. Min 7Y ini pindah ke sana jadi plus kan, plus 3 ya, ini jadi plus 3 sehingga nilainya adalah 21. Y-nya berdiri sendiri, artinya berarti pindah ke sini jadi dibagi, ketemulah Y-nya sekian. Ini udah ketemu Y-nya sekian. Nah, sudah ketemu Z, sudah ketemu Y, sekarang kita cari X-nya. Dari mana kita cari X-nya? Nah, milih di sini nih, milih boleh persamaan pertama, boleh persamaan kedua, boleh persamaan ketiga. Nah, ini dipilih yang persamaan pertama ya, ditulis ya. Jadi tetap 2X, Y-nya kita masukin nih, Y-nya adalah min 3, berarti 3 kali min 3 ditambah Z, Z-nya adalah 1 ya. Ini tetap ditulis 2X, min 3 dikali min 3 plus 9 tambah 1 sama dengan 6, 9 tambah 1 10 ya, sehingga bentuknya seperti ini. 2X ini pindah ke sana jadi min 10. Ini adalah persamaan linear satu variabel pelajaran kelas 7 atau kelas 1 SMP ya. Ini min 4, X-nya berdiri sini adalah kali, pindah ke sini jadi bagi, ketemulah X-nya adalah sekian. Oke ya, sehingga X-nya min 2, Y-nya min 3 dan Z-nya adalah 1. Oke, ini part yang pertama. Nanti part yang kedua adalah pembahasan mencari nilai dari 3 variabel dengan cara determinan dan contoh soal cerita ya. Untuk yang part ketiga insya Allah mengenai soal cerita juga ya, tentang persamaan linear 3 variabel ya. Ini adalah bisa di screenshot nih, boleh nih ya. Oke, udah ya. Oke, nah sekarang yang lembar kedua ya, silakan screenshot ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.